Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video edukasi tentang teori belajar dan pembelajaran. Perkenalkan, sebelumnya perkenalan nama saya Afidun, mahasiswa Prodi MPI, Manajemen Pendidikan Islam semester 5, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tunas Bangsa Banjar Negara. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teori belajar dan pembelajaran. Kita akan menjelajahi berbagai pendekatan yang membantu kita memahami bagaimana orang belajar dan bagaimana kita itu bisa mengoptimalkan pembelajaran dengan mempelajari teori belajar dan pembelajaran. Sebelum ke teori-teorinya, terlebih dahulu kita belajar tentang atau kita akan membahas tentang teori belajar. Teori belajar adalah konsep yang menggambarkan bagaimana proses belajar berlangsung dari setiap individu. Atau teori belajar adalah konsep yang menggambarkan bagaimana proses belajar berlangsung. Nah, setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam memahami informasi dan teori-teori. Ya, dan teori-teori ini membantu kita memahami perbedaan itu. Ya, jadi teori belajar adalah konsep yang menggambarkan bagaimana proses belajar berlangsung. Jadi kalau proses belajar itu lebih kepada individu, bagaimana dia itu mempelajar atau bagaimana dia itu menangkap informasi baik dari melihat, membaca, menonton ataupun yang lainnya. Sedangkan pembelajaran adalah proses di mana ada antara pelajar, kemudian yang mengajar, kemudian ada media pembelajarannya, seperti itu. Nah, 4 teori belajar dan pembelajaran. Teori belajar atau pembelajaran adalah konsep yang menggambarkan bagaimana proses belajar berlangsung. Setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam informasi dan teori. Jadi teori belajar itu berguna untuk bagaimana bisa mengetahui cara belajar seorang siswa dan bagaimana untuk nanti menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih optimal. Ada 4 teori pembelajaran, ada behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan konstruktivistik dan humanistik. Ini sebenarnya konstruktivisme dan humanisme. Nah, sebenarnya masih banyak teori-teori lagi, namun 4 teori utama ada 4, yaitu yang 4 ini teori utamanya. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Salah satu teori belajar yang paling terkenal adalah teori behaviorisme. Teori ini berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati. Dalam behaviorisme, belajar dipandang sebagai respon terhadap rangsangan dari lingkungan. Contoh dari pembelajaran behaviorisme adalah ketika siswa mendapatkan penghargaan atau reward dan mendapatkan hukuman atau punishment. Mereka cenderung merubah perilakunya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi menurut teori belajar dan pembelajaran behaviorisme, belajar itu dipandang sebagai respon atau feedback dari lingkungan. Semisal dia mendapatkan reward, maka dia itu belajarnya lebih giat. Ya. Dan ketika dia mendapatkan punishment, itu dia belajarnya itu lebih kurang. Nah, itu dinamakan dan proses belajar atau lebih pada perilakunya. Nah, teori yang kedua yaitu teori kognitivisme. Ya, mungkin dari namanya sudah terdengar ya. Kalau kognitivisme lebih pada pengetahuan. Jadi kognitivisme lebih menekankan pada proses mental yang terjadi dalam pikiran individu. Ya, teori ini mengatakan bahwa belajar bukan hanya sekedar respon terhadap rangsangan, melainkan melibatkan pemrosesan informasi, pemecahan masalah, dan penyimpanan memori. Nah, atau mudahnya belajar menurut kognitivisme itu memproses data seperti komputer. Jadi kalau tadi humanisme itu belajar itu sebagai respon dari rangsangan. Jadi ketika dia sudah merespon dari suatu rangsangan atau sudah memberikan feedback, itu dia dianggap sudah belajar. Nah, kalau kognitivisme itu lebih rumit lagi. Ada 3 proses yang harus dilalui. Yang pertama ada pemrosesan informasi,
kemudian pemecahan masalah, dan penyimpanan memori. Jadi seorang itu dianggap belajar ketika dia mampu memproses informasi, kemudian informasi itu diproses untuk memecahkan masalah, dan kemudian masalah itu atau informasi itu disimpan di dalam memorinya. Nah, terus yang ketiga ada teori pembelajaran atau teori belajar dan pembelajaran yang konstruksivisme. Ya, mungkin dari namanya juga sudah dapat dilihat konstruksi. Konstruksi itu membangun. Jadi teori konstruktivisme itu menyatakan bahwa belajar adalah proses aktif. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi mereka membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman. Dalam pendekatan ini, pembelajaran lebih bersifat kolaboratif dengan siswa bekerja sama untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam. Jadi bisa dibilang teori konstruktivisme itu lebih satu step lagi dari teori kognitivisme. Kalau kognitivisme itu 3 tadi, ada penyerapan informasi, pemecahan masalah, kemudian penyimpanan memori. Nah, kalau teori konstruktivisme, selain mereka dapat menerima informasi, mereka juga sudah bisa membangun membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman mereka. Jadi mereka dibilang sudah bisa membangun teori-teori baru menurut mereka sendiri. Nah, contoh pembelajaran konstruktivisme itu adalah pembelajaran yang diskusi antar kelompok atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi guru di situ itu berperan sebagai fasilitator saja. Jadi mereka dibebaskan untuk membuat pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Nah, teori yang terakhir adalah teori humanisme. Nah, teori humanisme adalah teori yang ya seperti itu. Human itu manusia. Jadi teori yang lebih, kalau bahasa mudanya itu memanusiakan manusia, ya. Atau teori humanistik adalah teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers. Teori ini menekankan pentingnya motivasi dan kebutuhan emosional dalam pembelajaran. Nah, menurut teori ini, belajar akan lebih efektif jika siswa merasa dihargai dan memiliki rasa percaya diri. Sebagai contoh, ketika siswa merasa diterima dan diberi dukungan, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Jadi, hampir mirip-mirip dengan behaviorisme. Namun, behaviorisme itu lebih pada rangsangan yang dirasakan. Jadi, kalau ada semisal reward atau ada punishment. Nah, kalau ini itu lebih pada emosional atau motivasinya. Jadi lebih pada perasaan. Hakikatnya manusia itu kan memiliki perasaan pada sebuah hewan, ya. Jadi lebih pada perasaan. Jika mereka motivasinya tinggi atau merasa dimotivasi, merasa didukung, itu mereka lebih percaya diri, ya, atau lebih termotivasi untuk belajar. Jadi motivasi itu penting menurut teori humanistik, tapi setidaknya kalau mereka itu tidak didukung, tidak dimotivasi, motivasi mereka untuk belajar itu lebih rendah. Jadi kalau bedanya behavioristik dan humanistik itu di situ. Humanistik itu lebih kepada motivasi atau perasaannya atau emosionalnya, sedangkan behavioristik itu lebih pada feedback yang dia lakukan. Nah, terus aplikasi dalam teori pembelajaran. Jadi dari pembahasan 4 teori tadi, bagaimana aplikasinya dalam pembelajaran. Nah, setiap teori memberikan wawasan yang berbeda tentang cara pandang kita. Setiap teori belajar memberikan wawasan yang berbeda tentang cara kita bisa meningkatkan proses pembelajaran sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik kita bisa menggabungkan berbagai teori ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyeluruh. Nah, jadi dari mempelajari 4 teori tersebut, itu memberikan wawasan yang lebih atau lebih luas lagi kepada nantinya sebagai seorang pendidik itu untuk tidak melakukan penggarakan pembelajaran yang monoton, hanya satu. Namun dengan berbagai teori tadi itu bisa membantu dia untuk memberikan lingkungan yang lebih optimal. Contoh, untuk memotivasi siswa itu nanti pakai teori yang humanistik bahwa motivasi itu penting. Nah, memotivasi. Nah, namun juga memberikan kesempatan mereka untuk berdiskusi, memberikan ruang lebih atau kesempatan lebih. Nah, itu nanti pakai teori konstruktivisme bahwa belajar itu adalah membangun pengetahuan mereka sendiri serta memberi ruang
mereka untuk belajar melalui pengalaman pribadi, dan juga nanti bisa ditambahi adanya reward dan punishment kayak gitu. Nah, jadi diharapkan dengan mempelajari teori pembelajaran itu seorang pendidik itu memiliki wawasan yang luas tentang bagaimana pendekatan pembelajarannya dan bagaimana mengetahui anak itu dalam belajar dan bisa menciptakan situasi yang kondisional dan optimal. Nah, sekian video dari saya, teruslah belajar, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang